Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Jungwoo menanyakan kenapa mereka ingin dirinya bergabung, dan Doile mengatakan dirinya bermaksud untuk mengajaknya sebagai parti selamanya. Doile mengatakan dirinya sudah berbicara dengan Kan, dan selama mereka bertarung melawan Hargan, membuat dirinya semakin yakin untuk mengajaknya. Jungwoo mengatakan dirinya tidak bisa melakukan itu, dan Doile menanyakan apakah dirinya boleh tahu alasannya. Jungwoo mengatakan sedari awal dirinya tidak pernah punya niatan untuk membuat tim, dan dirinya bukan tipe orang yang suka membangun hubungan sosial. Doile tentunya jadi kecewa, tapi Kan mengatakan semua orang memiliki alasannya sendiri, dan mereka tidak boleh memaksanya. Kan mengatakan setidaknya mereka masih akan meninggalkan tempat ini bersama, dan Jungwoo menganggukkan kepalanya. Kan mengatakan kalau begitu mari kita keluar, karena ada beberapa orang yang sedang menunggu mereka di sana. Alasan kenapa Jungwoo setuju untuk keluar bersama dengan Doile dan Kan adalah karena rawa Lizardman yang sangat luas dan memiliki beberapa perangkap yang merepotkan. Di samping itu, Kan bersama dengan Doile juga disibukkan dengan menjaga para pemain agar mereka bisa keluar dari rawa ini dengan selamat. Jungwoo menanyakan apa yang dia rencanakan pada mereka, dan Kan mengatakan tidak ada, tapi setidaknya dirinya akan membawa mereka keluar dari rawa ini. Jungwoo mengatakan dia tidak memiliki kewajiban itu, tapi Kan mengatakan masih ada sesuatu yang disebut sebagai pengakuan manusia, dan dirinya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jungwoo tentunya berpikir jika mereka berdua ini terlalu lembut, bahkan mereka berdua terlalu baik pada orang-orang itu, dan bisa menjadi kelemahan bagi mereka. Di tempat seperti ini, seseorang yang dengan mudahnya menolong seseorang hanya akan menjadi buruan bagi para pemain lainnya dengan memanfaatkan kelemahan tersebut. Meskipun dirinya memperingati mereka, tapi itu tidak akan terlalu dipertimbangkan, dan mereka juga akan segera berpisah. Seseorang yang sebelumnya meminta makanan pada Doile mengatakan jika dirinya sudah meminta apa yang dia minta, dan anak itu langsung memberikannya. Eden berpikir sedari awal dirinya sudah curiga bahwa mereka seperti ini ketika memutuskan untuk bertanggung jawab, jadi bukankah mereka itu terlalu penurut? Bagian pertama dari rencana ini adalah untuk mencuri barang ketika si idiot Brandon menyerang mereka di sini, dan mereka hanyalah kelompok idiot yang bisa dimanfaatkan sesukanya. Eden berpikir jika tidak akan cukup untuk mengambil barang mereka saja, karena musuhnya adalah peringkat 3 dan 11, serta ada pria bertopeng yang mengalahkan Lizardman. Eden berpikir jika dirinya bisa menyingkirkan peringkat ketiga, maka mendapatkan peringkat pertama bukan lagi sekedar mimpi. Akan tetapi, dirinya harus tetap berhati-hati pada pria bertopeng itu, terlebih tampaknya bantuannya malah datang terlambat. Eden berpikir dirinya merasa tatapan dingin di balik topeng itu, seolah-olah dia bisa menebak apa yang sedang dirinya pikirkan. Beberapa saat kemudian ketika mengelilingi hutan, orang-orang mengeluh karena mereka kelelahan dan mereka ingin beristirahat sebentar. Beberapa orang bahkan mengeluh jika dirinya ingin keluar saja dari sini, lagi pula meskipun berhasil keluar, mereka juga akan tetap mati. Kan tentunya berpikir haruskah dirinya meninggalkan mereka di sini dan memberikan mereka beberapa token. Eden tentunya menyuruh jika ini adalah waktunya, dan Brandon menanyakan apakah sebaiknya mereka mencari tempat untuk beristirahat. Eden sudah menyiapkan lusinan orang dari grup penjara, dan segera setelah mereka masuk ke lokasi, mereka akan segera beraksi dengan mengalahkan peringkat ketiga terlebih dulu. Eden yakin jika ini akan menjadi tangkapan yang sangat besar, terlebih lagi peringkat 3 itu pasti memiliki banyak sekali token. Akan tetapi, Jungwoo yang berada di sampingnya tampaknya tidak banyak bertanya dan langsung menebas kepalanya Eden dalam sekali serang dan membuatkan beserta dengan Doile sangat terkejut. Orang-orang itu tentunya menanyakan apa yang sudah dia lakukan, tapi Jungwoo berpikir jika tujuannya adalah untuk melenyapkan mereka yang memiliki hubungan dengan orang ini. Seketika itu, Jungwoo langsung memburu mereka yang sudah bekerja sama dengan Eden, bahkan mereka terkejut karena Jungwoo bisa tahu dengan rencana mereka. Jungwoo dapat menyimpulkan apa yang mereka rencanakan karena dirinya memiliki keterampilan indera tajam dalam mode pasifnya. Jungwoo telah mengamati gerak-gerik orang itu seperti memberi arahan pada orang lain atau bagaimana dia mencoba menghindari kontak mata ketika berbicara. Saat itulah Jungwoo memutuskan untuk meningkatkan jangkauan inderanya dan dirinya menemukan bahwa ada banyak orang yang sedang bersembunyi di sekitar. Alhasil, Jungwoo menyimpulkan jika beberapa dari mereka memiliki koneksi dengan kelompok penjara dan dirinya harus melakukan pembantaian di awal.
Akan tetapi, Kan menghentikan Jungwoo sambil menanyakan apakah dia sudah gila sampai membunuh mereka yang tidak bersenjata. Jungwoo mengatakan apakah dia itu terlalu naif atau terlalu bodoh, tapi Kan mengatakan kenapa dia malah bertanya balik. Jungwoo mengatakan kalau dia tidak tahu apa yang sedang dirinya lakukan, maka coba saja perhatikan lingkungannya di sekitar. Melihat area di sekitarnya, Kan dan Doyle tentunya baru tersadar jika mereka semua telah digabung, bahkan mereka tidak mengira jika ini akan terjadi. Brandon menanyakan apa yang mereka lakukan, dan orang itu mengatakan bukankah sudah jelas jika mereka memanfaatkannya. Brandon menanyakan dari mana mereka mendapatkan senjata ini, tapi orang itu langsung membunuhnya sambil mengatakan kenapa umpannya banyak sekali berbicara. Kan tentunya berpikir siapa mereka dan kenapa mereka dengan mudahnya membunuh seorang pemain biasa yang seharusnya bekerja sama dengan mereka. Sekarang ini, Jungwoo sedang mencari pemimpin dari para penjara ini karena mereka adalah orang yang menjalankan peternakan manusia. Beberapa dari anggotanya bahkan berpihak pada monster, di mana mereka memancing para pemain dengan berpura-pura terluka dan meminta bantuan pada mereka. Para penjara itu kemudian akan menjara barang-barang mereka dan menjual tubuh para korbannya pada kelompok monster, dan kebanyakan korbannya berakhir dengan kematian. Di sisi lain, Sibjan mengatakan sepertinya mereka akan mendapatkan tangkapan besar, dan orang yang sedang dihubungi itu mengatakan dirinya ingin Munderer Dragon yang dimiliki oleh Kan. Sibjan menanyakan apakah sejak awal dia sudah mengincarnya, tapi Neun mengatakan bukankah moto mereka adalah siapa yang cepat dia yang dapat. ZW mengatakan dirinya yang bertugas sebagai pembagi jarahan, terlebih hadiah dari perbuatan Raja Hargan akan sangat menguntungkannya. ZW berpikir kenapa mereka terlambat sekali, dan dia menanyakan apakah Sibjan sudah menghubungi Eden. Akan tetapi, Sibjan tidak menjawab apapun, begitu juga dengan Neun yang ditanyai kenapa Sibjan tidak menjawab. ZW berpikir kenapa suasananya jadi sangat sunyi, padahal mereka berdua baru saja ribut soal pembagian jarahannya. Seketika itu, ZW berpikir apakah ada musuh yang sudah mengetahui mereka, tapi bagaimana bisa orang itu membunuh mereka berdua tanpa adanya suara. ZW kemudian berteriak di mana dia sambil memamerkan jika dirinya berada di peringkat 15, tapi kemampuannya sudah berada di tingkat 10 teratas. ZW berpikir kalau ada musuh yang berada di sekitarnya, kenapa dirinya tidak bisa merasakan kehadirannya. Akan tetapi, Sibjan malah datang dengan berlumuran darah di hadapan ZW hingga membuatnya sangat terkejut. Sibjan yang hampir mati mengatakan segera lari dari sini karena ada hantu yang sedang mengincar mereka dari belakang. Tentu saja, orang sombong itu akhirnya tersadar jika sedari awal mereka ini adalah mangsanya dan tidak ada jalan kabur untuk selamat. Kan berpikir di mana orang-orang Arangdan itu, bukankah mereka mengawasi tutorial untuk memastikan tidak ada kesenjangan di antara para player. Namun melihat kondisinya seperti ini, Kan berpikir apakah yang dikatakan Arangdan itu cuma omong kosong dan tetap membiarkan kejahatan seperti ini. Namun tak lama, Jungwoo datang melemparkan pisaunya ke arah para penjara dan membuat para penjara itu sangat terkejut. Kan tentunya berpikir dari mana Chen pergi dan bukankah dia barusan kabur duluan meninggalkan mereka. Jungwoo yang ingin secepatnya selesai tentunya langsung menghabisi para penjara ini tanpa berbasa-basi, bahkan beberapa di antara mereka mencoba untuk kabur. Akan tetapi, semua itu sangat mustahil karena Kan dan Doyle juga sudah bergerak dan ikut membantu Jungwoo menghabisi mereka. Beberapa saat setelahnya, para penjara yang selamat meminta tolong untuk diampuni karena mereka hanya menjalankan perintah saja. Kan menanyakan apa bedanya mereka dengan para monster itu, tapi orang itu mengatakan apa maksudnya. Kan mengatakan apakah dia tidak dengar jika dirinya bertanya apa bedanya dia dengan para monster kanibal yang memakan manusia itu. Kan mengatakan setidaknya Raja Hargan masih menangis untuk keluarganya, tapi mereka malah tertawa ketika menjual orang dari rasnya sendiri, bahkan mereka menikmatinya. Para penjara itu akhirnya sadar kenapa akan dijuluki sebagai Bloodsword karena dia memutuskan untuk meninggalkan jejak ayahnya yang seorang ranker dan mendapatkan julukannya sendiri. Entah mau sekeras apapun mereka memohon untuk hidup, Kan tidak akan pernah mengasihani seseorang yang sudah membuang kemanusiaan mereka. Setelah membunuh para penjara, Jungwoo rasa jika akan terguncang karena menyelamatkan para pembunuh licik itu, padahal dia mengira jika mereka adalah ternak di Zatman. Jungwoo yakin jika ini adalah pertama kali bagi mereka untuk mengalami seperti ini, tapi dirinya sudah terbiasa ketika berada di Afrika. Pada saat seperti ini, dirinya tidak bisa berbuat apapun untuk mereka, dan dirinya hanya bisa menunggu mereka mengambil keputusan. Kan menanyakan bagaimana Chain masih bisa baik-baik saja, dan Jungwoo mengatakan dirinya sudah terbiasa.
Kan mengatakan dirinya tidak bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang dia jalani, tapi apakah orang dari dunianya memang sekuat ini? Jungwoo mengatakan jika orang dari dunianya seperti dirinya, maka dunianya pasti dipenuhi dengan orang-orang gila. Kan mengatakan sejujurnya dirinya memang terkejut dengan mereka yang berpura-pura menjadi korban, tapi sebenarnya dirinya lebih takut lagi padanya. Kan mengatakan dia pasti sudah curiga pada mereka sejak awal, melihat bagaimana dia tidak kehilangan ketenangannya dalam situasi seperti itu. Kan mengatakan dari awal Chen tidak pernah mempercayai siapapun, tapi dalam hatinya kan rasa jika Chen juga tidak mempercayai mereka. Jungwoo tahu jika perasaan mereka berdua akan terluka setelah menyadari jika dirinya hanya menganggap mereka sebagai rekan dan bukannya sebagai teman. Akan tetapi, Jungwoo tidak bisa mengelak jika Kan dan Doyle bukanlah orang asing baginya. Meskipun ketulusan dan kehangatan mereka berdua itu nyata, tapi mereka memiliki pandangan mereka sendiri terhadap dunia ini. Jika mereka tidak bisa bersama dengan pandangan dunia mereka, maka satu-satunya jalan terbaik bagi mereka adalah berpisah. Jungwoo mengatakan mulai dari sekarang mereka akan berpisah di sini, tapi tampaknya Doyle mencoba untuk menghentikan Jungwoo. Doyle menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Bukankah dia tahu jika Chen sudah sangat baik pada mereka di saat-saat paling penting? Akan tetapi, Kan mengatakan agar Doyle menandakan pikirannya karena ini adalah jalan yang terbaik. Doyle menanyakan apa maksudnya dan Kan mengatakan apakah dia sendiri tidak melihatnya. Doyle mengatakan kenapa para penjara ini memiliki rumbai itu dan Kan mengatakan ini adalah simbol yang menunjukkan mereka dari grup Arangdan. Kan mengatakan ini sangat aneh karena Serikat Azure Sword sangat peduli tentang menjaga perintah dan mengambil bagian dari sesuatu. Diketahui jika serikat dari Azure Sword membantu grup Arangdan dan mereka adalah salah satu dari 10 serikat besar dalam tower. Karena mereka sudah memiliki banyak sekali yang ingin bergabung dengan serikat mereka, jadi mereka tidak akan pernah peduli dengan pemain baru di tutorial. Itulah kenapa banyak sekali yang bingung ketika Azure Sword memutuskan untuk mengambil alih tutorial. Akan tetapi, tidak ada yang berani menentangnya karena mereka tidak tahu tujuannya sebenarnya. Tapi bagaimana jika alasannya adalah untuk mengontrol pergerakan para penjara? Doyle mengatakan jika mereka mengatakan ingin memberantas para penjara sewaktu tim Artia melewati tutorial, dan Kan mengatakan mereka malah terlihat seperti ingin mengendalikan para penjara itu. Itulah alasan kenapa dirinya tidak ingin melibatkan Chen dalam sesuatu seperti ini, karena sepertinya dia juga memiliki kepentingannya sendiri. Kan mengatakan dirinya ingin sekali melihat bajingan bully itu, jadi mereka harus segera pergi mencari Big Rain terlebih dulu. Alasan kenapa Doyle dan Kan membutuhkan Hargan Crown adalah untuk bagian tersembunyi lainnya, di mana pedang Big Rain dapat membantu mereka selama tutorial. Doyle mengatakan dirinya ingin sekali melihat wajah bodoh mereka ketika mengetahui bahwa mereka telah berhasil menemukan bagian tersembunyinya. Di samping itu, Jungwoo tampaknya sudah tahu kemana Kan dan Doyle akan pergi dan rencana mereka untuk berpisah seperti ini. Akan tetapi, Jungwoo harus pergi ke timur karena dirinya tidak boleh kehilangan kesempatan itu dan malah membuat dirinya tidak bisa mencapai tujuannya. Jika saja Kan dan Doyle meminta bantuannya, Jungwoo tidak yakin dirinya bisa menolaknya atau tidak, jadi dirinya harus segera pergi. Sekarang ini, Buil menanyakan apakah Rugo kedua sudah dimusnahkan, dan orang itu mengatakan sepertinya mereka lah dalang di balik semua ini. Buil mengatakan dirinya mengirim mereka karena mereka bilang bisa melakukannya, tapi para idiot itu malah terbunuh semuanya tanpa bisa mendapatkan Hargan Crown. Buil kemudian memerintahkan agar regu pertama, yaitu anggota dari para elit Arangdan yang telah dilatih secara pribadi oleh Azure Sword untuk segera bersiap. Buil mengatakan jika ketiga orang itu ternyata lebih kuat daripada perkiraan mereka, jadi langkah seperti ini memang tepat. Buil berpikir kenapa semua ini terjadi di saat mereka masih belum selesai mengumpulkan tumbalnya. Terlebih lagi, dirinya harus berhati-hati karena backingan Kan dan Doyle sangatlah kuat, dan pria bertopeng itu tampaknya seorang elit dari organisasi tersembunyi. Karena peperangan bisa terjadi kapanpun, mereka harus menjaga keutuhan kekuatan mereka dan mengatasi ketiga orang itu secara diam-diam. Akan tetapi, seseorang melaporkan jika ada seseorang yang menyerang tempat mereka dan Buil menanyakan siapa yang berani melakukannya. Orang itu mengatakan mereka berada di sini, tapi Buil menanyakan memangnya siapa, dan orang itu mengatakan Bloodsword dan Foxy Tail. Bersamaan dengan itu, Buil dikejutkan dengan kedatangan Kan dan Doyle yang telah berhasil membantai pasukan mereka yang berada di luar. Kan yang sangat marah dengan perbuatan Serikat Arang dan dengan lantangnya mengatakan, dasar Buil bajingan.
Orang-orang di sana tentunya terkejut dengan kekuatan Khan yang sangat dahsyat. Bahkan mereka tidak menyangka jika seperti inilah kekuatan peringkat ketiga. Buil mengatakan dirinya memang sudah mulai bosan dengan tutorial ini, jadi si peringkat 3 memang datang tepat waktu. Buil menanyakan apakah anak dari Ranger Singa Besi mau menikmati waktu bermain-main bersama dengannya sebentar. Sekarang kita berpindah ke wilayah Brown Plain, yaitu wilayahnya para orc. Tentu saja, sekarang kita sedang menyaksikan bagaimana Jungwo menyerang desa orc sendirian dan membantai mereka yang sedang menjaga terlebih dulu. Akan tetapi, Jungwo masih membiarkan salah satu dari mereka untuk tetap hidup dan mengancamnya menggunakan pisau. Orc itu meminta agar manusia kuat membiarkannya tetap hidup, tapi Jungwo menanyakan apakah dia pernah melihat rumah pemburu di sekitar sini, di suatu tempat di puncak gunung ini. Orc mengatakan dirinya tidak pernah melihatnya, tapi ada seseorang yang pernah mengatakan jika rumah itu berada di puncak Bathory. Jungwo berpikir akhirnya dirinya menemukannya, karena orang itu tahu bagian tersembunyi dari ular raksasa itu. Ular Akasa hanya akan menampakkan dirinya untuk beberapa waktu dalam lingkungan tertentu dan dalam kondisi tertentu, jadi dirinya tidak akan pernah bisa menemukannya tanpa ada bantuan dari orang itu. Jungwo mengatakan kalau dia memang masih mau hidup, maka tunjukkan jalan menuju puncak Bathory itu sekarang. Mereka bilang jika ular Akasa hanya keluar untuk bernafas di alam bebas sesekali, tapi adiknya secara tidak sengaja malah bertemu dengan ular Akasa itu tanpa mengetahui apapun. Tapi untungnya, ada seseorang yang memburu ular itu dan menyelamatkan adiknya dari mara bahaya, yaitu Galiad, guru pertama adiknya. Jungwo kemudian mencoba memanggil seseorang, tapi rupanya orang yang sedang dia cari baru saja kembali. Galiad bukanlah seorang manusia, tapi dia berasal dari ras yang berbeda, yaitu Dark Elf yang memiliki kemampuan dalam bidang perang. Jungwo kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Chain, dan Galiad menanyakan apa yang sedang dia lakukan di depan rumah orang lain. Jungwo mengatakan jika seorang teman memberitahunya tentangnya karena dirinya sedang mencari kaca Andin. Galiad menanyakan dari mana dia tahu soal itu, dan Jungwo mengatakan dari Bram. Jungwo memang tidak pernah bertemu dengan Bram, tapi dirinya tahu jika Bram adalah teman lama Galiad dan juga guru kedua adiknya. Galiad mengatakan kenapa orang itu suka sekali merepotkannya, padahal dirinya sudah bilang agar dia diam saja. Galiad mengatakan kalau begitu silakan masuk karena sepertinya pembicaraan mereka akan cukup panjang. Jungwo berpikir jika kaca Andin adalah relik yang mengandung roh Akasa yang luar biasa, itulah sebabnya kaca ini menjadi konsumsi paling disukai oleh ular Akasa. Galiad menanyakan apakah itu berarti dia sudah tahu apa saja yang dia perlukan, dan Jungwo mengatakan begitulah. Galiad kemudian memberikan ujian pada Jungwo di mana dia harus main peta umpet dengannya, dengan syarat di mana Jungwo harus menangkapnya 5 kali dalam 10 kali percobaan. Dalam beberapa dekade terakhir, hanya ada 5 orang yang bisa melewati tes Galiad. Jika mereka sekali saja sukses menangkapnya, maka mereka akan belajar kemampuan Galiad. Blinking Step adalah kemampuan unik di antara para Dark Elf, di mana pergerakan mereka tampak seperti menghilang, bahkan jika ditingkatkan lagi bisa berevolusi menjadi teleportasi. Galiad mengatakan tesnya sangat mudah karena dia hanya perlu menemukannya dan menyentuhnya, tapi dia hanya memiliki waktu 15 menit setiap percobaannya. Karena ada perbedaan yang sangat besar, dirinya tidak akan menggunakan kedua tangannya dan hanya menggunakan skill Blink Step saja. Seketika itu, Galiad langsung bergerak dengan sangat cepat dan Jungwo berpikir jika tadi itu hanya terlihat seperti angin lewat saja. Jungwo kemudian menggunakan mata naganya untuk melihat arah pergerakan Galiad dan seketika itu Jungwo melihat adanya sebuah udara yang mengarah ke suatu tempat. Ketika sudah yakin jika Galiad berada di sana, Jungwo langsung melemparkan pisaunya untuk mengejutkannya. Akan tetapi, Galiad tampaknya masih bisa menghindarinya, namun tetap saja itu membuat Galiad sangat terkejut. Jungwo tahu jika Blind Step memiliki kekurangan yang cukup fatal karena penggunanya diharuskan untuk menginjakkan kaki ke tanah untuk melanjutkan pergerakannya. Jungwo rasa jika ini tidak akan terlalu masalah untuknya karena selagi mata naganya bisa digunakan, Galiad tidak akan pernah bisa lolos darinya. Jungwo yang mengetahui jika Galiad sedang bersembunyi di balik pohon kering, tentunya langsung melemparkan pisaunya. Galiad tentunya terkejut lagi karena pria bertopeng itu masih bisa mengetahui lokasinya, seperti itu bukan sebuah kebetulan. Jungwo kemudian mencoba untuk meraih tubuhnya Galiad, tapi sepertinya Galiad masih berusaha untuk melarikan diri. Namun karena Galiad melakukan kesalahan dengan melompat ke atas, akhirnya Jungwo bisa menarik tangannya. Jungwo mengatakan ini adalah sentuhan pertama dari 10 tantangannya, dan itu tentunya membuat Galiad tidak habis pikir.
Beberapa saat kemudian, Goliath mengatakan dirinya tidak menyangka akan dikalahkan semudah ini, bahkan dia bisa menangkapnya sebanyak 7 kali. Goliath menanyakan apakah dia sudah memasang pelacak padanya sampai bisa menemukannya, tapi Jungwoo mengatakan itu rahasia dagang. Beberapa saat kemudian, Goliath mengatakan ini adalah hadiah untuknya, dan Jungwoo berpikir kenapa dia meletakkan sesuatu seberharga ini di pojokan kamarnya saja. Goliath mengatakan berhati-hatilah untuk tidak memecahkannya, karena itu bisa menyebabkan masalah besar, dan Jungwoo mengatakan dirinya sudah tahu. Akasa bukanlah sesuatu yang ada di dunia fisikal, dan membuatnya keluar ke dunia fisikal dapat menyebabkan ledakan yang sangat besar. Goliath juga memberikan buku panduan blinking step kepada Jungwoo, di mana itu adalah teknik peringanan tubuh untuk membuat pergerakannya ringan seperti angin. Jungwoo yang telah mempelajarinya tentunya berpikir tubuhnya terasa jauh lebih ringan dan kekuatan indranya juga seperti ditingkatkan. Jungwoo berpikir akhirnya dirinya bisa menambahkan status mananya setelah menangkap ular akasa, terlebih kekuatan monster itu sangatlah besar. Goliath mengatakan tampaknya pemain baru kali ini sangatlah kuat, bahkan rasanya dirinya sudah terlalu tua karena mereka mengalahkannya terlalu muda. Jungwoo menanyakan apakah ada seseorang yang datang sebelum dirinya, dan Goliath mengatakan ada saudara kakak beradik, di mana mereka juga mengambil skill tersebut. Jungwoo berpikir sepertinya yang dimaksud itu adalah Eudora dan Pante, jadi masuk akal saja jika poin mereka sangat banyak. Goliath menanyakan dia mau melakukan apa pada kaca Andin itu, karena nampaknya dia bukanlah seorang alkemis ataupun ahli elemen. Jungwoo mengatakan jika dirinya ingin menangkap ular akasa, tapi Goliath malah meminta maaf karena ular itu sudah mati. Goliath memberitahu jika dua bersaudara yang dirinya ceritakan sebelumnya sudah membunuh ular itu dan dia bisa melihat mayatnya sendiri di pegunungan. Melihat bagaimana mereka tahu tempat ini, Jungwoo rasa jika tidak hanya Ardia saja yang tahu soal informasi ini. Jungwoo rasa jika mereka memancing ular itu keluar dalam 3 hari, dan tampaknya pertarungan mereka sudah berakhir seminggu yang lalu.